Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan bagian 2 ya. Pada pertemuan berikutnya, sebelumnya kita sudah bahas mengenai definisi pertumbuhan, kemudian pertumbuhan pada tumbuhan itu dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Kali ini kita akan bahas mengenai perkecambahan dan nanti akan bahas mengenai sedikit perkembangan ya. Perkecambahan itu bagaimana prosesnya? Jadi awal mula pertumbuhan itu diawali dari biji ya, kemudian nanti pada saat dia dewasa dia akan menghasilkan biji kembali. Biji ini sebenarnya lagi mengalami masa istirahat atau dormansi yang bila ketemu dengan kelembaban yang pas, biji ini akan mengakhiri masa istirahatnya dan kemudian berkecambah. Dia akan mulai membentuk calon akar, calon daun gitu ya. Untuk sementara sebelum punya daun, dia akan menghabiskan cadangan makanan di endosperma. Di sini di dalam kotiledonnya ya, atau daun lembaga. Tapi kalau dia sudah punya daun sendiri, dia nggak pakai lagi kotiledonnya. Apalagi dia sudah, akarnya sudah mulai tumbuh ya, dia akan mengambil air sendiri ya. Kemudian dia akan tumbuh mandiri menjadi tumbuhan dewasa dan seterusnya. Oke, ada dua macam perkecambahan, ada epigel dan hipogel. Sebelumnya kita lihat dulu struktur dari biji yang berkecambah itu seperti apa sih. Di sini ada yang namanya istilahnya hipokotil. Hipokotil ini posisinya di bawah kotiledon. Nih ya, yang diwarnain hijau ini adalah kotiledon. Sedangkan yang di atas kotiledon itu namanya hipokotil. Epikotil. Nah ini ya. Nih epikotil itu di atas kotiledon, ini kotiledonnya. Nah sekarang kita lihat satu-satu. Epigel. Epigel itu tipe perkecambahan di mana hipokotilnya itu tumbuhnya lebih cepat. Sehingga kalau misalnya ini hipokotilnya tumbuh lebih cepat, otomatis nih yang namanya kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah. Nih. Ya, baru setelah itu epikotilnya tumbuh. Kira-kira demikian ya. Ini terjadi pada sebagian besar tumbuhan dikotil kecuali kacang kapri atau Pisum sativum. Hipogel sekarang. Hipogel itu justru epikotilnya yang tumbuh lebih cepat. Nih, epikotil itu tadi di atas kotiledon ya. Nah, kalau epikotil tumbuh lebih cepat, nah otomatis yang namanya kotiledon tetap di dalam tanah. Nih, hipokotilnya di sini. Ini terjadi perkecambahan hipogel terjadi pada sebagian besar tumbuhan monokotil. Oke, sekarang lalu secara biokimia bagaimana sih proses perkecambahan itu? Pertama, air itu akan masuk ke dalam biji. Proses seperti ini namanya imbibisi. Kemudian kulit bijinya pecah. Ini akan mengaktifkan hormon giberelin. Nah, hormon giberelin ini dia akan mengaktifkan enzim amilase dan protease. Ini fungsinya buat apa enzim ini? Untuk mencerna ini, kotiledon. Di dalam kotiledon itu ada endosperma. Nah, yang di dalam endosperma itu adalah cadangan makanan berupa amilum. Ada proteinnya juga. Sehingga dengan aktifnya enzim ini, dia akan bisa memproses amilum itu jadi glukosa. Nah, kalau sudah jadi glukosa, dia akan jadi energi. Energinya ini akan dipakai untuk membelah sel-sel, terus memperbesar sel-sel, lalu melakukan pemanjangan sel, dan seterusnya.
Kira-kira demikian ya untuk perkecambahan. Nah, sekarang kalau pada tumbuhan itu unik karena ada yang namanya titik tumbuh. Oleh karena itu dikenal ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Jadi kenapa ada pertumbuhan primer dan sekunder? Karena ada titik tumbuh yang aktif. Kalau pertumbuhan primer, titik tumbuh yang aktifnya adalah di ujung akar dan di ujung batang. Kenapa di ujung? Karena di ujung batang dan di ujung akar ini ada yang namanya meristem, di mana sel-selnya itu selalu aktif membelah. Jaringan meristem ini ternyata kalau pada monokotil itu ada juga di antar ruas batang. Namanya meristem interkalar. Kalau kamu perhatikan bambu ya atau rumput-rumputan itu kan ada buku-buku batangnya. Nah, di ruas antar batang itu ada meristem yang disebut interkalar. Di dalamnya sel-selnya aktif membelah. Gitu ya, dijumpai pada tumbuhan monokotil. Tapi secara umum, tumbuhan itu memiliki titik tumbuh primer di meristem apikal, di ujung batang dan ujung akar. Kalau di monokotil ada tambahannya ya, disebut meristem interkalar. Nah, sekarang ada lagi yang mengalami pertumbuhan sekunder. Siapa? Biasanya tumbuhan yang memiliki kambium, tumbuhan dikotil, dan gimnosperme. Mereka punya kambium yang bisa membentuk sel-sel ke arah luar dan ke arah dalam. Ada dua macam kambium, ada kambium vaskuler. Dia tugasnya membentuk xilem dan floem sekunder. Gitu ya. Jadi kalau tumbuh keluar ini jadi floem sekunder. Kalau dia tumbuhnya ke dalam itu jadi xilem sekunder. Nah, aktivitas kambium ini akan terlihat di lingkaran tahun. Ya, karena dia selalu aktif membelah, kemudian dia akan memperbesar batang ke samping gitu ya. Nah, ini yang disebut titik tumbuh sekunder. Kemudian ada lagi kambium gabus. Nah, kambium gabus ini posisinya di luar sini, paling luar dari batang. Dia akan menghasilkan struktur yang namanya periderm. Ini hasil aktivitas dari velogen ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai teori titik tumbuh. Yang pertama, teori histogen dikemukakan oleh Einstein bahwa awal mulanya pertumbuhan itu ada struktur yang namanya dermatogen. Dermatogen akan membentuk epidermis, peribelum membentuk korteks, sklerom membentuk stele. Kamu bisa baca-baca lagi detailnya ya mengenai teori histogen ini. Kemudian teori berikutnya, teori tunica corpus, dikemukakan oleh Smith. Jadi struktur yang namanya tunica itu akan membentuk epidermis, corpus akan membentuk korteks dan stele. Kira-kira demikian ya. Nah, sekarang kita ke perkembangan. Untuk reminder, apa sih perkembangan? Ini adalah proses menuju dewasa ditandai dengan terjadinya pematangan fungsi organ. Juga memproduksi gamet atau sel kelamin. Ini nggak bisa diukur, tapi bisa diamati. Jadi sifatnya kualitatif. Apa saja contoh perkembangan pada tumbuhan? Ada metagenesis. Metagenesis ini adalah pergiliran keturunan. Biasanya dijumpai pada tumbuhan yang memiliki spora. Contohnya tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Kalau kamu ingat pelajaran kelas 10, ada pergiliran fase hidup, ada fase sporofit dan fase gametofit. Dan itu terus bersiklus selama kehidupannya. Kemudian contoh lain dari perkembangan adalah pembungaan. Nah, biasanya pada tumbuhan itu
yang spermatopita, dia akan menghasilkan bunga untuk alat reproduksi. Nah, nanti akan dihasilkan biji setelah terjadinya fertilisasi. Jadi bertemu gamet jantan dan gamet betina, kemudian terbentuk zigot dan akhirnya berkembang menjadi bakal buah, bakal biji, dan seterusnya ya, sampai nanti berkecambah kembali. Demikian bagaimana tumbuhan itu tetap ada, tetap survive sampai sekarang ya. Nah, sekarang kalian silahkan belajar mandiri, dibaca mengenai proses pertumbuhan dan perkembangan ini. Boleh baca modul, boleh baca buku paket, boleh juga dari referensi lain. Ini ada pertanyaan, apa saja proses yang merupakan perkembangan pada hewan? Kamu selidiki ya, apa saja ya? Kalau tadi kan perkembangan pada tumbuhan, nah sekarang apa saja ya yang merupakan proses perkembangan pada hewan? Silakan kamu jelaskan dengan contoh-contoh yang kamu ketahui ya. Kemudian dijawabnya di mana? Silakan yang untuk berpartisipasi jawabnya di kolom komentar di channel YouTube Mutiara ya, di video yang ini. Itu saja presentasi kali ini. Silahkan kalian belajar kembali ya. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.